Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. Satu. Ilmu-ilmu yang menunjang biomekanika. A. Matematika, biologi, kinesiologi. B. Biologi, mekanika, motorik. C. Mekanika terapan, biologi, fisiologi. D. Kimia, fisika, matematika. E. Biomotorik. Jawabannya adalah C. Mekanika terapan, biologi, fisiologi. Pembahasan. Biomekanika didefinisikan sebagai bidang ilmu aplikasi mekanika pada sistem biologi. Biomekanika merupakan kombinasi antara disiplin ilmu mekanika terapan dan ilmu-ilmu biologi dan fisiologi. 2. Biomekanika penting untuk dipelajari karena A. Meningkatkan stamina atlet dalam waktu singkat. B. Memungkinkan pembelajaran pendidikan jasmani lebih bermakna. C. Mencetak juara secara cepat dan hemat biaya. D. Mengembangkan gerak dasar olahraga yang lebih efisien dan efektif. E. Gerak dalam olahraga sulit untuk dipahami. Jawabannya adalah D. Mengembangkan gerak dasar olahraga yang lebih efisien dan efektif. Pembahasan. Secara garis besar, fungsi dan kegunaan biomekanika pada guru pendidikan jasmani yakni 1. Memberikan dasar ilmu pengetahuan untuk mengambil keputusan berkenaan dengan keterampilan dan gerak dasar pada olahraga. 2. Sebagai dasar untuk memperoleh jawaban tentang masalah dalam unjuk kerja atau praktek olahraga. 3. Prinsip dan asasnya dipakai dalam memberikan asesmen dan koreksi terhadap unjuk kerja yang dilakukan oleh peserta didik atau atlet. 4. Mampu dalam mengembangkan gerak dasar olahraga yang lebih efisien. 3. Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi gaya eksternal atau external force dalam mekanika gerak manusia kecuali A. Daya tarik bumi. B. Gesekan. C. Gaya reaksi dari tanah. D. Tahanan udara. E. Kontraksi otot. Jawabannya adalah E. Kontraksi otot. Pembahasan. External force adalah suatu gaya yang tercipta karena adanya pengaruh faktor gravitasi, gaya reaksi dari tanah, gesekan, tahanan udara dalam berbagai aktivitas pada cabang olahraga yang menghasilkan suatu gaya dorongan atau tarikan. Sedangkan internal force diciptakan dari dalam tubuh seseorang akibat hasil kontraksi antara otot-otot yang melakukan aktivitas tarik-menarik. 4. Jika mengalami tekanan psikis ketika sedang bertanding, anak akan berpotensi untuk mengalami A. Peningkatan konsentrasi. B. Penurunan kecemasan. D. Peningkatan kecemasan. D. Peningkatan stamina. E. Penurunan emosi. Jawabannya adalah C. Peningkatan kecemasan. Pembahasan. Gejala-gejala rasa cemas dan stres dalam pertandingan, misalnya rasa cemas, rasa khawatir, ketegangan, kebingungan, kurang atau hilang konsentrasi, dan rasa percaya diri yang menurun pada suatu pertandingan. 5. Berjabat tangan setelah selesai pertandingan menunjukkan sikap. A. Toleransi. B. Kerjasama. C. Sportif. D. Persahabatan. E. Memaafkan. Jawabannya adalah C. Sportif. Pembahasan. Sikap keolahragawan atau sportivitas adalah nilai etis yang dijunjung sebagai prinsip bidang olahraga bagi setiap atlet, olahragawan, pengadil, dan anggota yang terlibat dalam bidang olahraga. Contoh sikap ini adalah berjabatan tangan setelah selesai pertandingan. 6. Perbedaan pendapat dalam mengatur strategi akan menumbuhkan kemampuan siswa di bawah ini kecuali A. Pemecahan masalah. B. Menghargai pendapat orang lain. C. Berdebat. D. Toleransi. E. Komunikasi. Jawabannya adalah C. Berdebat. Pembahasan. Perbedaan pendapat dalam mengatur strategi akan menumbuhkan kemampuan siswa seperti pemecahan masalah, menghargai pendapat orang lain, komunikasi, dan toleransi. 7.
Anak yang tidak memiliki kelambanan fungsi intelektualnya disebut A. Tunagrahita, B. Tunarungu, C. Tundadaksa, D. Tunalaras, E. Autis. Jawabannya adalah A. Tunagrahita. Pembahasan. Pengertian tunagrahita menurut American Association of Mental Deficiency atau AAMD merupakan fungsi intelektual umum di bawah rata-rata, yaitu IQ 84 ke bawah berdasarkan tes yang muncul sebelum 16 tahun yang menunjukkan hambatan dalam perilaku adaptif. 8. Permainan bola dengan lonceng atau goalball dapat dimainkan oleh siswa yang menyandang A. Tunarungu, B. Tunadaksa, C. Tunalaras, D. Berkebutuhan khusus, E. Tunanetra. Jawabannya adalah E. Tunanetra. Pembahasan. Goalball merupakan permainan yang didesain untuk para tunanetra atau yang punya kekurangan dalam penglihatan. Pertandingan ini dimainkan oleh dua tim, di mana masing-masing tim beranggotakan 3 pemain menjaga gawang yang berukuran panjang 9 meter dan tinggi 140 cm. 9. Teknik dasar sepak bola yang sangat mendukung dalam mengatur irama permainan adalah A. Kicking, B. Dribbling, C. Passing, D. Overlapping, E. Intercepting. Jawabannya adalah B. Dribbling. Pembahasan. Teknik dasar dalam permainan sepak bola yang harus dikuasai oleh pemain sepak bola diantaranya adalah menggiring bola atau dribbling, yaitu teknik mendekati jarak ke sasaran, melewati lawan, dan menghambat permainan. 10. Menggiring bola basket melewati beberapa pemain untuk memasuki daerah lawan dapat diberikan setelah siswa menguasai A. Teknik dasar, B. Strategi, C. Taktik, D. Peraturan permainan, E. Keterampilan gerak dasar. Jawabannya adalah A. Teknik dasar. Pembahasan. Teknik dasar dribbling pada basket tujuannya sama dengan dribbling pada sepak bola, yaitu untuk membawa bola menghindari lawan-lawan dan menyerang lawan. 11. Prinsip melakukan smash yang baik adalah A. Di antara pemain lawan, B. Sedekat mungkin dengan net, C. Kepada pemain lawan yang tidak konsentrasi, D. Pada area yang paling kosong pemain lawan, E. Pada area yang terjauh dari net. Jawabannya adalah D. Pada area yang paling kosong pemain lawan. Pembahasan. Smash adalah upaya memukul bola dari net yang ditujukan pada titik sasaran dan ruang kosong. Secara taktik, titik sasaran ini dapat diarahkan pada pemain paling lemah untuk dapat mengembalikan bola. Sedangkan ruang kosong adalah taktik agar bola sulit atau tidak terjangkau oleh lawan dan dapat mematikan permainan. 12. Servis dalam bulu tangkis dilakukan dengan mata mengarah ke A. Raket, B. Tangan yang memegang shuttlecock, C. Shuttlecock, D. Depan, E. Lawan. Jawabannya adalah D. Depan. Pembahasan. Pukulan servis adalah pukulan yang memiliki maksud di dalam melempar bola ke area lapangan lawan dengan diagonal, yang mana tujuannya untuk memulai permainan. Tatapan mata pada saat servis harus melihat ke depan. 13. Setelah sampai kurang lebih 1 meter di depan garis finish, sikap tubuh harus dicondongkan ke depan dengan A. Mengurangi kecepatan lari, B. Mempertahankan kecepatan lari, C. Menambah kecepatan lari, D. Tergantung pada kemampuan pelari, E. Menjaga keseimbangan tubuh. Jawabannya adalah B. Mempertahankan kecepatan lari. Pembahasan. Dalam lomba lari ukurannya kecepatan, sehingga sampai garis finish sebaiknya tetap mempertahankan kecepatannya. 14. Teknik lempar lembing yang berfungsi menjaga keseimbangan adalah A. Pegangan, B. Awalan, C. Lemparan, D. Gerak ikutan, E. Tumpuan. Jawabannya adalah D. Gerak ikutan. Pembahasan.
Setelah melakukan lemparan, akan ada amplitude. Agar maksimal hasil lemparan serta tidak ada hambatan, maka gerakan ikutan diperlukan untuk menjaga keseimbangan. 15. Keras tidaknya pukulan dalam pencak silat tergantung pada A. Tegang dan tidaknya otot lengan, B. Pernapasan, C. Sikap kuda-kuda dari kaki, D. Awalan dari pukulan, E. Kekuatan otot perut. Jawabannya adalah A. Tegang dan tidaknya otot lengan. Pembahasan. Jika otot lengan lembek tidak terjadi kontraksi, maka tenaga yang dihasilkan kurang. 16. Permainan kasti dapat dimainkan apabila peserta dapat menguasai minimal teknik A. Pukulan, tangkapan, operan, lari, tik, B. Tangkapan, sliding, tik, lari, C. Tik, pukulan sliding, operan, D. Lari, tik, sliding, tangkapan, operan, E. Sliding, tangkapan, operan, lari. Jawabannya adalah A. Pukulan, tangkapan, operan, lari, tik. Pembahasan. Tujuan permainan kasti adalah mencetak skor. Permainan dimulai dengan pukulan, bola ditangkap, dioperkan. Untuk dapat kembali ke home base harus berlari, dan cara mematikan lawan dengan cara tik. 17. Dalam permainan kasti, nilai 1 diperoleh apabila A. Tim penjaga yang mampu menangkap bola lambung, B. Pelari dapat melewati tiang 1 dan 2, C. Peserta yang sukses kembali ke ruang bebas setelah melakukan pukulannya sendiri, D. Lari, tik, sliding, tangkapan, operan, E. Tim penjaga yang dapat mematikan lawan dengan tik. Jawabannya adalah A. Tim penjaga yang mampu menangkap bola lambung. Pembahasan. Pemain yang sukses melakukan pukulan bola harus segera lari menuju pemberhentian 1, 2, 3 serta ruang bebas, namun secara bertahap, dan kemudian nilai 1 pun diperoleh tim tersebut. Untuk tim penjaga yang mampu menangkap bola lambung secara langsung, ada nilai 1 yang bisa dikoleksi. 18. Push up merupakan jenis latihan untuk melatih kekuatan A. Otot lengan, bahu, dada, B. Otot kaki, perut, punggung, C. Otot punggung, tangan, D. Otot perut, dada, E. Otot bahu, kaki. Jawabannya adalah A. Otot lengan, bahu, dada. Pembahasan. Jika diperhatikan, otot yang paling dominan kontraksi pada saat push up adalah otot seluruh lengan, bahu, dan dada. 19. Bentuk latihan kebugaran untuk meningkatkan kelincahan adalah A. Uphill, B. Lari cepat, C. Downhill, D. Lari naik turun tangga, E. Shuttle run. Jawabannya adalah E. Shuttle run. Pembahasan. Kelincahan adalah gabungan kecepatan dan fleksibilitas, maka bentuk latihannya yang tepat adalah shuttle run, atau sering dikenal dengan istilah lari zigzag. Ada tuntutan lari cepat dan memindah arah. 20. Untuk meningkatkan daya tahan otot, bentuk latihan yang dapat digunakan yaitu A. Lari naik turun bukit, B. Interval training, C. Circuit training, D. Weight training, E. Lari lintas alam. Jawabannya adalah D. Weight training. Pembahasan. Daya tahan otot diperoleh dari kekuatan otot dalam jangka panjang, mempertahankan dalam waktu lama, sehingga latihan yang tepat adalah weight training. 21. Aktivitas olahraga di bawah ini sesuai untuk siswa perempuan: A. Kasti, B. Sepak bola, C. Bola voli, D. Tinju, E. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah E. Semua jawaban benar. Pembahasan. Segala hal yang dapat dipertukarkan antara sifat perempuan dan laki-laki yang bisa berubah dari waktu ke waktu serta berbeda dari suatu kelas ke kelas yang lain, komunitas ke komunitas yang lain, dikenal dengan gender. Di sisi lain, olahraga adalah konstruksi sosial. Olahraga tidak berada dalam ranah seks atau biologis, di mana olahraga bisa dapat dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan. Oleh sebab itu, olahraga apapun sesungguhnya bisa dilakukan oleh perempuan.
22. Berikut ini adalah teknik yang kurang tepat untuk mengembalikan pukulan tinggi di sisi sebelah kiri belakang pemain dalam permainan bulu tangkis jika pemain lawan kidal. A. Forehand, B. Backhand, C. Jumping smash, D. Smash, E. Drop shot. Jawabannya adalah B. Backhand. Pembahasan. Pemilihan pegangan raket adalah berdasarkan efektivitas. Jika kidal, pegangan dengan tangan kiri. Bola di sisi kirinya belakang. Maka lebih tepat menggunakan forehand agar kekuatan lebih maksimal. 23. Gerakan meroda dikatakan sempurna apabila posisi kaki A. Dua kaki lurus ke atas, pada hitungan ketiga posisi kaki menjadi depan belakang. B. Ditekuk sedikit ketika di atas. C. Kaki kanan lurus ditarik ke atas, sedangkan kaki kiri ditekuk sedikit ke depan. D. Ketika di atas, kedua kaki lurus membentuk huruf V. E. Kaki kanan lurus ditarik agak ke depan. Jawabannya adalah C. Kaki kanan lurus ditarik ke atas, sedangkan kaki kiri ditekuk sedikit ke depan. Pembahasan. Meroda atau cartwheel cirinya seluruh anggota tubuh stretch seperti jari-jari roda agar dapat memutar. 24. Penyebab utama tenggelamnya seorang perenang akibat kram adalah kegagalan dalam mencegah terjadinya panik. Seringkali kita lihat ketika perenang mengalami kram, dia akan langsung berusaha ke tepi, sehingga akan terlihat gerakan yang tidak teratur dan laju renangnya pun lambat. Cara penanganan ketika dalam kondisi kram adalah A. Otot betis, luruskan lutut, tekan telapak kaki ke arah punggung kaki, lakukan pemijatan pada otot betis. B. Otot punggung kaki, tekan punggung kaki dan jari kaki ke arah telapak kaki sehingga seperti penari balet, lakukan pemijatan pada otot punggung kaki. C. Otot paha belakang, luruskan lutut, angkat tungkai bawah dan lakukan pemijatan. D. Otot paha depan, tekuk lutut dan lakukan pemijatan. E. Otot perut, tekan punggung, lakukan pemijatan pada otot tersebut. Jawabannya adalah C. Otot paha ke belakang, luruskan lutut, angkat tungkai bawah dan lakukan pemijatan. Pembahasan. Prinsip penanganan kram adalah lakukan penekanan dan pemijatan pada otot yang kram. Mestinya otot perut direnggangkan atau diberi tekanan. 25. Keterampilan di air membutuhkan penyesuaian pernafasan di air. Berikut yang bukan keterampilan konsep minimal pernafasan di air yaitu A. Setelah mulut keluar dari permukaan air, mulut tertutup dan tidak menghirup udara. B. Pada saat wajah dalam air, udara dihembuskan keluar rongga hidung atau rongga mulut. C. Setelah wajah masuk dalam air, mulut atau hidung mengeluarkan udara. D. Saat mulut keluar dari permukaan air, udara dihirup dominan dengan rongga mulut. E. Saat di dalam air menahan nafas. Jawabannya adalah A. Setelah mulut keluar dari permukaan air, mulut tertutup dan tidak menghirup udara. Pembahasan. Setelah mulut keluar dari permukaan air, seharusnya mulut terbuka dan menghirup udara. Tujuan pernafasan untuk mendapatkan oksigen. Jika tidak menghirup udara pada saat di permukaan air, perenang akan kekurangan oksigen. 26. Berikut ini manfaat aktivitas jasmani dan olahraga dalam pencegahan penyakit dan kesehatan. A. Mengurangi risiko penyakit jantung. B. Mengurangi risiko penyakit leukemia. C. Mengurangi risiko penyakit kulit. D. Mengurangi risiko penyakit influenza. E. Mengurangi risiko penyakit kanker. Jawabannya adalah D. Mengurangi risiko penyakit influenza. Pembahasan. Karena influenza disebabkan virus, aktivitas jasmani dan olahraga memberi efek pada fal tubuh yaitu jantung, paru, dan peredaran darah. Semua penyakit yang diakibatkan oleh kurang aktivitas jasmani atau gerak. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat pejuang P3K.